Enggak tahu. Kok cepet cah iki? Bocah-bocah. Nah, kira. Salah. Hari ini buat bingkai terus. Halo. Enggak tahu lah, ya iyalah. Mbak Sofia, yang di sebelahmu tuh adikmu toh? Iya, Pak. Oh. Lama. Sekali. Ustazahnya ini udah masuk belum ya? Mic-nya Mbak yang nggak bisa dinyalakan apa error gitu. Oh, ini baru bergabung. Nah berarti tadi kok bisa gabung kan? Seharusnya kalau kita gabung, gurunya udah gabung duluan ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Elmira sekarang jadi ustazahnya. Wow, wow, wow. Mbak Hei, Kenapa, Mbak? kamu tadi pagi buat TikTok no, Mbak? Enggak, Mbak, itu kemarin, Mbak. Oh. Pas malam itu, Mbak. Hari Sabtu apa Minggu itu. Assalamualaikum. Pesannya nggak ada. Oh, tidak ada suaranya. Halo? Ayo, kawan. Ngapain nih? Woi. Halo. Halo. Masuk. Mbak Fe kayaknya ustazahnya keluar deh. Iya, Soalnya Pak. mungkin lagi mempersiapkan yang mau dibagikan layarnya. Kan nanti buat prakarya. Yap. Mbak Joko. Mungkin gurunya lagi memperbaiki layarnya. Soalnya kan nanti pakai ngelem, pakai anu ya. Tahu toh? Iya, Mbak. Iya. Tahu Ustazah Elmira. Aku yang ngulang lagi. Nah, itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Ada Ustazah Vina. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah Vina. Siapa yang kangen Usfina? Halo. Semangat ya, yang pinter sama Usfa. Ya, Nanti kalau kalian nggak manut Jivan,
Dia sama Usfina loh. Halo, Ini so ya, pintar sama. Kita mulai ya. Dadah. Assalamualaikum. Kelas 4 nih sebenarnya kelas 4. Oh, hari ini berprakarya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya, buat prakarya sebelumnya kita ada bahasa Indonesia dulu. Yuk, sebelum kita mulai, silakan buka dulu dan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ustazah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran matematika ya sama PJOK. Tematik hari ini ada wawancara dan juga ada SPDP. Nanti SPDP kita membuat motif hias tanaman. Ada yang tahu nggak sekarang Siva ada di mana? Siva ada di mana ya ini? Di rumah. Enggak. Sekolah. Nah, Gimana, Us? Nggak perpustakaan kedengeran, Us. sekolah. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Nah, Sekolahnya ada perpustakaan nggak anak-anak sekarang? kemarin sudah Usdiva bilani ya. Kemarin Usdiva sudah WA ke bunda-bunda kalau hari ini kalian harus menyiapkan apa? Buku gambar, kemudian alat tulis dan juga alat warna. Jangan lupa penggaris. Nah, yuk sebelum kita mulai pelajarannya, Usdiva ingin salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Jadi siapa yang bersedia memimpin doa hari ini? Angkat tangan. Saya nggak mau. Coba Ustaz minta tolong sama Us, Mbak atau Mas Us? Mas dong, Mas dulu. Rafa, Mas Rafa. Mas Rafa, ayo dipimpin doanya. Gimana? Wahid, Raditu billahi rabban Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ya anak-anak,
hari ini kita akan mencoba membuat daftar pertanyaan untuk narasumber wawancara. Nah, Ustifa akan memberikan seorang narasumber. Nanti kita pertama topik wawancara, kedua daftar pertanyaan wawancara. Oke, kira-kira siapa ya narasumber yang akan Ustifa berikan? Sebentar, Ustifa akan berikan gambarnya. Oke. Kalian segera menyiapkan alat tulis, yaitu buku dan juga ballpoint untuk mencatat daftar pertanyaannya. Bentar. Oke, sebentar. Jadi anak-anak, dari narasumber ini kalian nanti bisa menentukan topiknya bersama-sama. Hari ini kita berdiskusi, kira-kira topik apa ya yang harus kita tanyakan kepada narasumber ini? Sebentar, Ustifa akan carikan dulu. Ya, Us. Oh iya, hari ini siapa yang sudah salat duha? Saya. Alhamdulillah. Oke, sudah banyak ya yang sudah salat duha. Terus sekarang Ustifa mau tanya, kalian salat duhanya berapa rakaat? 2. Aku 4, Us. Sudah ada yang coba 4 rakaat? Sudah ada yang pernah mencoba? 4 saya, Us. Oke, good. Nanti kalau sudah 4, nanti ditingkatkan lagi jadi 6. Nanti ditingkatkan lagi jadi 8. 10 boleh. Pokoknya salat duha itu kan genap. Jadi genap 2 rakaat. Kelipatan 2 rakaat. Banyak, Us, kalau sholat Kelipatan 2 rakaat. Sampai 20 enggak toh, Us? Maksimal 12 rakaat. Katanya kelipatan 2, Us. Jadi bisa sampai 20 enggak, Us ya? Tapi kalau terlalu banyak nanti kan kalian nggak jadi belajar, sholat terus. Kan harus seimbang, sholatnya juga, belajarnya juga. Aduh, sebentar ini kenapa nggak bisa terbuka? Oh, presentasi. mungkin tadi waktu ustazahnya itu Iya. lagi memperbaiki. Bener tahu bahanku. Ini sudah, alhamdulillah. Makanya ustazahnya tadi keluar. Memperbaiki. Iya, tahu cara tadi memperbaiki. Sudah kuduga, karena nanti takutnya nggak bisa, layarnya nggak bisa nampilin kayak kemarin tau. Layarnya nggak bisa nampilin kayak kemarin tau. Us. Udah Suaranya double. Ini kayak suaranya dari tempatnya orang ya. Ya soalnya double. Ya, suaranya double, Us. Kalau aku nggak tahu dari mana. Apa boy? Kayak suaranya Mas Zaki. Dua HP. Nggak bisa lah. Ayo yang belum nulis nama. Sudah. Saya sudah. Oke anak-anak, sekarang tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, minta tolong ya. Oke, biar suaranya tidak terdengar double, jadi Ustifa minta tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Ustifa akan menampilkan sebuah gambar dan juga kita nanti sama-sama coba membuat daftar pertanyaan untuk narasumber ini ya.
Oke, anak-anak. Berikut adalah narasumbernya. Apakah sudah terlihat? Jika sudah terlihat, coba angkatlah tangannya, angkat jempolnya. Oh sebentar Us, yang kemarin itu kan aku belum selesai nanyanya Us, yang wawancara kemarin loh Us ya. Silakan Mbak Almira kalau mau tanya. Iya, nah kalau misalnya tempatnya itu ada penghuninya tapi nggak kelihatan. Nah, tapi itu nggak ada orang yang mau tinggal di situ saking seremnya itu. Terus kita wawancaranya sama siapa Us? Oke, mikrofonnya dimatikan dulu ya biar suaranya nggak double. Jadi kalau kalian mau perpustakaan. Iya, ini di perpustakaan sekolah. Oke, kita coba menjawab pertanyaannya Mbak Elmira ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mewawancarai apa ya namanya? Ingin mengetahui tentang suatu tempat itu sepi, nggak ada orang yang tinggal di sekitar situ, kira-kira kalian harus bertanya pada siapa? Nggak tahu kan? Nah, coba tanya kepada kayak perangkat desanya, misalnya Atau orang yang pernah itu. misalnya Pak RT atau tuh, karena meskipun tempat itu nggak ada yang tinggal di sekitarnya, pasti ada yang apa ya namanya, pemerintah di sekitar desa tersebut gitu. Kecuali kalau tempat itu di hutan. Nah, kalau di hutan udah kita nggak bisa wawancara sama siapa-siapa dong. Masa mau wawancara sama orang hutan? Nggak mungkin kan? Singa. Nah, atau orang yang pernah menempati itu, oke. Jadi itu Mbak, yang diwawancarai adalah orang-orang yang memerintah di sekitar desa tersebut atau tempat tersebut. Biasanya meskipun mereka nggak tinggal di sekitar situ, tapi mereka tahu sejarahnya tempat itu bagaimana. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran. Apa mau tanya lagi? Kalau di hutan, nah berarti kita wawancaranya ke raja hutan dong Us ya. Ya enggak dong, raja hutan itu apa raja hutan? Kalau raja hutan kan singa, nah singa kan hewan nggak bisa bicara. Masa kita mau wawancara sama hewan? Oke. Sekarang kita fokus lagi ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Fokus, coba mikrofonnya dimatikan semuanya. Nah, kita juga lewat chat ya, biar nggak rame banget. Tadi Ustifa sudah menampilkan gambar, yaitu seorang dokter anak. Nah, kira-kira topik wawancara yang harus kita siapkan jika narasumbernya adalah seorang dokter anak itu apa ya kira-kira? Ada yang punya ide? Langsung di ngechat ya, kalau ada yang punya ide, coba ditulis di chat. Jika seorang narasumbernya adalah dokter anak, kira-kira apa topik wawancara yang bisa kita tanyakan kepada dokter anak? Apakah kamu dokter anak? Iya, jelas dokter anak. Terus aku pakai baju olahraga boleh gak? Boleh banget, karena nanti kan ada PJOK. Aku pakai baju olahraga. Oke, di-mute lagi ya setelah ngomong. Oke, ada yang punya pertanyaan lain? Tadi Mbak Bunga Silna udah bikin pertanyaan. Bagaimana cara menyembuhkan anak-anak saat PPKM? Menyembuhkan dari penyakit apa dulu ini? Oke, sebelum kita ke pertanyaan, kita tentukan topiknya. Nah, topiknya itu seperti apa sih? Topik itu adalah hal utama yang menjadi tema dari wawancara tersebut. Nah, misalnya kita ingin membicarakan tentang penyakit demam berdarah. Nah, berarti topiknya adalah
penanggulangan demam berdarah. Seperti itu. Kalau misalnya ingin membicarakan tentang diare juga gitu bisa. Penanggulangan diare pada anak gitu. Putus-putus Mbak Niza. Oke, Usifa akan ulangi ya. Jadi topik adalah garis besar tema dari wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Oke, Usifa sudah berikan narasumbernya, yaitu seorang dokter anak. Oke, apa tema atau topik dari wawancara yang bisa kita tanyakan kepada dokter tersebut? Kita sepakati yuk, kalian ingin topik apa? Usifa punya pilihan nih, penanggulangan demam berdarah yang terjadi pada anak-anak biasanya ya. Itu ada penanggulangan demam berdarah, penanggulangan juga ada loh. diare. Apa Mbak Elmira? Operasi buntu gitu. Nah, itu juga bisa. Bagaimana cara menanggulangi usus buntu pada anak, misalnya gitu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, ayo kita diskusikan temanya dulu. Tema yang kita ingin tanyakan kepada dokter anak. Coba, Ustifa kasih tema ya kalau begitu. Terus kalau misalnya kalau anaknya tuh nggak mau disuntik itu kita gimana gitu, juga ada topiknya. Oh, berarti gitu. Topik itu adalah apa ya itu namanya? Cara membuat anak tidak takut. Oke, cara membujuk anak untuk bisa diperiksa oleh dokter, gitu misalnya. Mau pakai tema itu? Ya, nggak mau. Ya, nggak apa-apa. Oke, caranya adalah cara membujuk anak. Ini nanti sambil ditulis ya. Gambarnya nggak usah digambar, cukup ditulis nanti gini. Topik ya, ya. Semuanya, Tulis gimana, ya. Saja. Tapi wawancara cara membujuk anak untuk Oke, topik wawancaranya ini sebentar. yang di pertanyaan Ini itu nanti ditulis Usifa besarkan kok. Sabar. Oke, sabar dulu ya. Ini Ustifa nota dulu. Us, aku boleh di atasnya aja. Tulis Us. Itu bebas kan Us? Us. Benar. Ini silakan ditulis di buku. Jadi narasumber wawancaranya Daftar adalah Daftarkan. daftar pertanyaan juga nanti sebentar. sumber wawancara. Ditulis kayak gimana, Us? Ditulis semuanya. Yuk, Tulis kayak kita gimana? mau cari sama-sama pertanyaannya. Itu tulis persis seperti yang kita contohkan. Tulis semuanya, Us. Iya. Oh, tulis topik wawancara cara gitu doang. Itu yang biru-biru. Us, bukunya bebas kan, Us? Saya sudah selesai. Hmm. Oh ya, Us, kalau misalnya itu yang di-break nggak, yang misalnya yang nggak mau di-break satu nenek-nenek atau kakek-kakek gimana caranya, Us? Us, Kan ini temanya tentang dokter anak, bukan dokternya orang dewasa. Ayo kita fokus sama topik kita ya. Coba kita bikin 5 pertanyaan dulu. sabar, guys. Sudah ditulis semuanya? Belum selesai. Saya sudah selesai. Belum. Iya, Mas. Persis ya.
Siapa pemenang? Ketik barisan paling depan. Enggak, udah ditulis. Oke, kita ini buat pertanyaannya aja ya. Jadi nanti kalau kita punya kesempatan untuk bertemu dengan dokter anak, kita bisa menanyakannya. Ya, ini ditulis semuanya. Enggak kelihatan, Us. Yang daftar pertanyaannya jangan ditulis dulu ya. Kita nanti diskusikan sama-sama. Yang itu, tapi wawancaranya enggak kelihatan, Us. Yang nanya satu-satu, Thomas, jangan bareng-bareng. Coba siapa tadi yang mau? Siapa yang mau bertanya? Kayak Us. Mas Arjuna? Apa? Mas Arjuna atau Mas Dava? Saya mau bertanya. Iya, Us. Saya nulis, Us. Oh, ngomongnya bareng-bareng tuh, Siva nggak bisa denger. Atau langsung ngechat aja. Bertanya, Us. Nah, kalau mau bertanya kayak Mbak Elmira gitu loh. Terus Mbak Elmira mau bertanya, Mas Dava mau bertanya, Mas Rafa mau bertanya, gitu ya, biar Siva tahu siapa yang mau bertanya. Oke, Siva akan izinkan Mbak Elmira dulu. Mbak Elmira mau tanya apa? Us, ini kan ada daftar pertanyaan ya, Us ya. Nanti kita harus tanya, tapi harus ada yang di situ ya, Us ya. Kelihatan, Us, itunya ketutupan. Us, bagaimana, Us? Yang daftar pertanyaannya ketutupan, Us. Ketutupan. Selesai. Halo, Us. Iya, Mbak Mira, gimana? Jadi itu ada tulisannya daftar pertanyaan. Nah, itu nanti kita misalnya kita nanya itu depan-depannya harus apa, berapa, ada kaitannya sama itu yang ditulis harusnya. Iya, jadi kan daftar pertanyaan itu dibuat dari kata tanya. Nah, kita coba menggunakan semua kata tanya itu untuk bertanya kepada narasumber gitu, Mbak Mira. Terus habis itu ditulis gitu. Ya, habis itu kita diskusikan apa pertanyaan yang kira-kira cocok dengan dokter anak. Oke, sekarang giliran Noval. Mas Noval, kalau mau bertanya gini ya, Mas Noval mau tanya itu ya, jangan us aja. Siva nggak paham kalau gitu. Gimana? Daftar pertanyaannya itu apanya juga tulis. Jangan dulu, kita nanti diskusikan bersama-sama. Oke. Sudah semuanya. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Kita nanti Anda itu bisa mengobati penyakit. Ya, seperti itu. Oke, kita coba pikirkan dulu ya. Saya Sata. Itulah itu nanti jawabannya, Us. Jawabannya nggak usah ditulis, kan itu untuk dokter anak. Kita kan di sini nggak ada yang jadi dokter anak, ya kan? Maksudnya apa, Us? Oke, Mas Arjuna mau bertanya apa? Itu daftar pertanyaan sama nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu ditulis Kak Us? Ditulis tapi nanti ya kita akan melengkapi pertanyaannya. Oke, kita coba buat pertanyaannya satu per satu. Oke. Jangan lupa ya bilang saya gitu ya. Oke, kalau mau bertanya bilang namanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Mbak Mira, terima kasih. Sekarang semua mikrofonnya dimatikan dulu ya. Sama. Tidak. Gak ditulis. Jadi, yang nomor 1 adalah dengan kata tanya apa. Apa kemarin untuk menanyakan tentang sesuatu hal atau benda. Nah, coba apa yang bisa kita tanyakan kepada dokter menggunakan kata tanya
apa? Nah, Kamu sakit coba. apa? Saya Us, Mbak Elmira mau tanya Us. Coba ya, Ustifa akan beri sebuah contoh. Apa penyakit yang paling sering dialami oleh anak pada musim Corona. hujan? Ngarang. Misalnya seperti Darah. nah, jangan ngomongin corona dulu. Nah, coba pertanyaan yang pertama ini ya. Dijawab Us. Enggak, ditulis. Ditulis Jadi semuanya. dari iya ditulis nomor 1 ditulis. Oke. Doang ya. Ya nomor 1 doang, nomor 1 aja dulu. Nanti kita satu persatu coba bikin pertanyaan buat ibu dokter anak. Iya, Mas Novel mau tanya apa? Daftar pertanyaannya nggak kelihatan. Daftar pertanyaannya nggak kelihatan. Kurang tebel atau kurang Gambarnya Us. Kurang besar. Digeserin Mas. ini? Apa digedein? Sudah. Sudah. Yang paling. Sudah. Oke. Jadi dari kata tanya apa, kita bisa menanyakan pada dokter anak apa penyakit yang paling sering dialami oleh anak ketika musim hujan. Nah, itu nanti bisa kita tanyakan kepada dokter anak. Ya udahlah, nanti aku ke dokter anak lah. Kemudian coba habis ini kita langsung ke nomor 2 ya. Tunggu, belum. Udah, Us. Oke. Belum. Mas Zaki sudah. Belum. Mbak Bella sudah Us. Ya Oke. udah, kalau sudah ya tulis tiket aja. Yang sudah nulis di chat aja. Ustifa pengen tahu yang belum siapa aja. Yang sudah selesai angkat tangan aja, pakai itu loh aja tandanya toh. Nah, itu Mbak Mira. Angkat tangan sama chat aja loh. Kalau sudah. Iya, Mas Arjuna. Soalnya nanti kalau ada yang nanya lewat chat, nanti kan kecampur-campur ininya. Oke, sudah banyak yang sudah selesai. Mas Noval sudah selesai belum? Belum, Us. Ayo fokus dulu, dikerjakan. Sama dijawab. Enggak, ini yang jawab nanti adalah dokter anak. Kita itu pura-pura membuat daftar pertanyaan untuk dokter anak gitu loh, Mas. What? Terus daftar pertanyaannya nulisnya nanti tuh atau enggak ditulis? Sekarang Mbak. Maksudnya Kita yang mewawancarai. ya ditulis Mbak. Kita yang mewawancarai. Oke. Sudah. Itu yang dokter Oke, anak. coba kita ke nomor 2 ya. Coba. Ini sekarang pilih nomor 2 nih. Apa ikon tangannya Oke. tolong diturunkan semuanya. Oke. Sekarang kita nomor 2 ya. Terima kasih Mbak Mira sudah memimpin temannya. Yang nomor 2 ada kata tanya berapa. Nah, berapa itu untuk menanyakan apa anak-anak? Kemarin ada yang masih ingat? Saya Iya. Untuk menanyakan jumlah. Betul sekali. Ingat semuanya. Berapa adalah untuk menanyakan jumlah. Kira-kira apa ya yang bisa kita tanyakan kepada dokter anak? Jawabannya berupa jumlah. Datang setiap hari pasien yang sudah sembuh Us. Berapa Nah, coba kita sampai pertanyaan ini ya. Datang setiap hari Us. Nah, itu bisa. Berapakah jumlah? Berapa aja deh, nggak usah pakai.
Berapa jumlah pasien yang sedang setiap harinya? Oh, jadi Nah, ini ya, pertanyaan nomor 2 adalah berapa pasien yang datang setiap harinya? nomor 2 Bagus kok. Oke, pertanyaan nomor 2, silakan ditulis. Berarti ini nanti ditulis semua. Iya, ditulis semua. Oke. Nah, contoh kayak gambar ini boleh nggak coba? Gambar ikan full loh. Yang sudah selesai boleh lapor lewat chat atau raise hand. Oke, Mbak Balki sudah selesai, Mas Zaki sudah selesai. Dan ketika masuk fitur sosial, gambar simpul kayak gitu. Ini gambar. Oke, banyak yang sudah selesai. Good. Bentar, belum. Bunda sudah selesai, Mas Nova udah selesai. Mbak Bunga juga sudah, Mbak Salsa sudah, Mas Al sudah. Mas Al, kemarin sudah masuk grup ya, berarti sudah bisa melihat tugas-tugasnya ya? Ya, Us. Oke. Lah, Us. Emang anak-anak boleh masuk toh, Us? Bukannya perasaan Bundanya Mas Al. Kami ini pakai Ya, HP Bunda. saya. Bundanya Mas Al yang masuk. Pakai nomor saya juga. Oh, gitu ditulis. Ya, pakai nomornya Mas Al juga. Malah ribet. Aku mau Oh, kira ada anak-anak juga. Semuanya ditulis. Oke, sudah selesai semuanya. Mbak Maulidia sudah selesai. Iraisan. Gak enak loh. Tapi kan berikan dulu. Mbak Maulidia sudah selesai atau belum? Mas Arjuna dimatikan mikrofonnya. Ganti pulpen, Us. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bentar, Us. Kami yang dia. Berulang. Pertanyaan yang ketiga adalah apa? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Betul sekali. Good job. Jadi kapan ini bisa kita tanyakan untuk misalnya waktu yang lama waktu yang dijalani oleh dokter untuk melakukan praktek, misalnya kapan Us kan juga bisa lah, Us. Kapan selesai operasi, Us? jangan gitu, operasi kan bisa, maksudnya waktunya belum tentu kapannya gitu, maksudnya kapan ini misalnya gini, kapan jam praktek dokter mulai. Nah, maksudnya jam praktek ini adalah kapan dokternya ini praktek. Jadi di rumahnya itu misalnya kalau buka praktek itu pasti ada jam prakteknya kan, misalnya jam 8. Kapan jam praktek dokter dimulai? Gimana Mas Java? Us nomor 3 juga. Ditulis semuanya Mbak Maulidia sampai nomor 5, tapi kita nulisnya bareng-bareng ya, karena pertanyaannya kita harus bikin bersama-sama. Jadi kan request dewe loh. Nah itu satu eko gak bisa dewe. Gambaran dulu ya. Sudah, Us. Oke, sudah banyak yang raise hand. Sudah. Ya. Us punyanya Ustazah lagi rame tak? Enggak. Punyanya Mas Arjuna.
Mobilnya Mas Arjuna, soalnya banyak orang di belakangnya. Mas Arjuna kantor. Mas Arjuna, soalnya banyak orang di belakangnya. Ya, 12. Soalnya aku Oke, kita lanjut ya. Tolong dimatikan mikrofonnya ya. Mengganggu. Kita lanjut ya. Sudah. Semuanya aja deh dimatiin mikrofonnya. Semuanya dimatiin ya mikrofonnya. Karena nanti nggak kedengeran semuanya kalau ngomong. Oke, sekarang coba nomor 4 ya. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan tentang cara. Cara tentang apa? Cara tentang apapun. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit demam berdarah pada anak? Bagaimana caranya membujuk anak-anak yang takut? Nah, betul. Bagaimana cara membujuk anak yang takut untuk diperiksa oleh dokter? Oke, nomor 4 gitu ya. Yuk ditulis nomor 4. Belum. Sudah terlihat? Kok belum terlihat. Terlihat, Us. Sudah kelihatan, Us. Sudah kelihatan, Oke, Us. Mbak Nizi. Udah kelihatan. Silakan ditulis. Sudah. Ada yang sudah selesai? Sudah. Belum. Belum. Bentar, sedikit lagi. Jangan teriak-teriak. Kalau belum ya udah belum dikerjakan. Gak usah teriak-teriak. Kerjakan dengan fokus, tenang, ditulis yang rapi. Sudah. Oke, Mas Arjuna. Oke, Mbak Bunga. Mas Al sudah selesai juga. Ya. Mbak Bunga, tolong mikrofonnya dimatikan ya. Belum. Oke, ada cetok-cetok tadi apa ya? Suara pensel mungkin, Us. Oke, Mas Al juga sudah, Mbak Kaila sudah, Mbak Aya sudah, Mas Zaki sudah, Mbak Pita sudah, Mas Rafa sudah, Mbak Bagis, Mbak Sofia, Mbak Caca sudah belum? Mas Dava sudah? Kok kayaknya punya angin brus. Sudah. Iya, anginnya di Oh, anginnya di Aku sudah ada luar banyak. perpustakaannya, jendelanya besar. mana Taus? Iya. Di lantai 4. Iya. 4. Aku perasaan belum pernah ada sekolah ada perpustakaan baru, Taus. Yes. Sudah. Yes. Akhirnya sudah. Aku gak bisa lihat pustaka. Oh, itu di Terus mic-nya dimatikan jadi nggak kedengeran ustazahnya ngomong apa ya. Oke, kita sudah sampai di nomor 5. Nah, ini berarti kita sudah selesai, hampir selesai membuat daftar pertanyaan untuk dokter anak. Oke, nomor 5.
Mengapa? Diturunkan. Pertanyaan Diturunkan mengapa tangannya. ini untuk menanyakan tentang apa? Siapa ini? Triple bukan tipe. Untuk menanyakan tentang apa? Mengapa? Mengapa? Ayo. Mengapa Anda menjadi dokter? Iya, itu Mengapa menanyakan tanya? tentang sebab atau alasan. Gitu ya. Jadi, mengapa ini? anak-anak ingin ke dokter? No. Ada yang lain? Karena sakit. Kurang tepat. Karena kalau ingin ke dokter jelas karena dia Apa ya? sakit. Kenapa anak-anak nggak mau minum obat? Mengapa anak-anak tidak mau minum obat? Kenapa anak-anak tidak mau minum obat? Coba ya, Usifa kasih petunjuk. Gimana kalau Contoh. mengapa Mengapa banyak anak yang sakit saat di musim hujan? Apa kamu mengapa? Makan tidak teratur. Mengapa anak-anak Oh, saya ada yang bilang apa anak-anak sering kena penyakit waktu musim hujan. Padahal atau gini? Us, yang bawah boleh. mengapa Anda ingin mengobati anak-anak? Nah, itu betul. Mengapa anak-anak sering sakit kena waktu musim? Bentar ya. Saya nggak cukup. Musim hujan, musim panas juga bisa loh. Musim salju ya bisa ya. Oke, kita sepoti ya. Mengapa anak-anak sering terkena penyakit waktu musim hujan? Nah, kita pakai pertanyaan ini ya, karena nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di atasnya. Oke, jadi kita akan menggunakan pertanyaan mengapa anak-anak sering terkena penyakit hujan? Gitu. Oke, silakan tulis. Aku salah. Ada yang baru masuk ya ini? Oh, sudah. Kalau sudah selesai, silakan. Belum. Sudah. Belum. Dari tadi. Pisai aja, pisai. Ini loh, tangannya. Mas Azhar. Sudah teriak. Sudah. Macet. Mbak Mira, yang tenang. Ini semua sudah ada raise hand. Baik. Baik, Mbak Siva. Sudah. Oke, Mbak Mira, udah banyak selesai kok. Yang belum paling Mbak Maulidia ya. Mbak Maulidia belum? Mas Arina belum? Macet. Belum. Baru selesai. Karena salah. Oke, yang sudah selesai, harap tenang. Habis ini Mas Rafa sudah. Oh, habis ini PDB aku mau nyap. Oh, nanti aku mau nyapin lem sebotol dulu ya, Us ya. Mbak Maulidia sudah. Sayang Mas Al sudah, kemudian alat warna dan juga penggaris. Ada yang mau bertanya? Ya. Enggak. Enggak.
Pakai entok. Enggak tahu. Oke, sudah selesai ya berarti? Oke, sudah selesai. Berarti kalian semua sudah menyusun topik wawancara dan juga daftar pertanyaan untuk narasumber itu dokter anak. Nah, berarti kalian nanti bisa mengerjakan LKPD yang akan Ustifa berikan habis Google Meet ini. Ada yang mau tahu nggak LKPD-nya kayak apa? Membuat bingkai, membuat bingkai. Gambar dekoratif. Atau dekoratif. Oke, ini semua sudah selesai ya. Berarti Ustifa boleh menutup ini ya, slide-nya ya. Oke. Ustifa akan tutup slide-nya. Petunjuk tentang LKPD hari ini. Jadi hari ini nanti kalian akan mengerjakan seperti yang telah kita kerjakan bersama-sama hari ini. Oh, nggak bisa share screen ya, Ustifa? Error, sinyalnya mesti. Error. Dua benci. Iya sih, error. Dari. Apa sudah lihat? Belum. Udah. Udah. Masih J. Masih hijau. Kupu-kupu. Masih error. Masih hitam. Masih warna biru. J kayak gitu loh. J kayak gitu loh. Masih J. Tadi J. Tuh, bentar. Bentar, sabar. Anjir. Enggak tahu ya kembarannya Ustifa. LKPD-nya nanti dikirim tuh, itu buat presentasi. Ya, nanti dikirim. Nah, Ustifa akan membahas deh hari ini. Nanti Ustifa mau memperlihatkan dulu kepada kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah. Alhamdulillah. Oke, semuanya harap tenang dan dengarkan penjelasan dari Ustifa. Jadi LKPD nanti kalian akan melakukan wawancara. Wawancaranya temanya apa? Temanya adalah ini. Temanya adalah merawat tanaman di musim pandemi COVID-19. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya, buatlah 5 daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, kapan, dan berapa. Nah, dari kata tanya itu kalian nanti bisa mengembangkan sesuai dengan tema, yaitu merawat tanaman di musim pandemi. Wawancaranya bisa kalian lakukan dengan narasumber, yaitu orang tua kalian masing-masing. Nah, misalnya kalian mempunyai om yang suka tanaman juga boleh, atau tante yang menyukai merawat tanaman, kalian juga boleh mewawancarainya. Jadi nanti kalian bikin dulu 5 pertanyaan, kemudian waktu melakukan wawancara itu kalian harus merekamnya dalam bentuk voice note atau kalau bisa dalam bentuk video. Kemudian kalian tuliskan hasil dari wawancara kalian di dalam tabel berikut ini. Nanti ditulis ya, nama pewawancara, misalnya kalian namanya misalnya nama kalian masing-masing. Yang depoin. Bentar toh, ini Ustifa masih menjelaskan loh. Jangan tanya dulu ya. Jadi ini. Mohon didengarkan dulu ya semuanya. Jangan membuat suara-suara yang aneh dulu. Nanti nggak kedengeran penjelasan Ustifa. Oke? Nah, jadi nanti kalian tuliskan nama pewawancara, yaitu kalian sendiri. Misalnya Arjuna
Putra Abimana, misalnya gitu. Nama narasumbernya adalah misalnya orang tua kalian masing-masing. Orang tua kalian masing-masing namanya ditulis. Bapak siapa misalnya atau ibu siapa gitu. Kemudian waktunya, waktu adalah jam, hari dan tanggal. Hari, tanggal, jam. Misalnya hari ini hari apa? Hari Selasa 31 Agustus pukul Selasa 4 sore. Misalnya kayak gitu. Oke? Kemudian tempatnya di mana? Di rumah, boleh di kantor, boleh di kebun. Itu juga bisa. Oke. Coba sekarang kita buat daftar pertanyaannya ya. Daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, nanti kita sama-sama bikin daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan ini nanti akan kita tanyakan kepada narasumber. Oke, narasumbernya bisa orang tua kalian. Oke, kita sekarang coba bikin pertanyaannya ya. Nanti kalian tinggal nyari jawabannya. Oke, setuju? Iya, setuju. Oke, pertanyaan yang pertama. Yuk ditulis semuanya. Dengan kata tanya apa? Ustazah, tapi temaku beda, Leus. Apanya yang beda? Temanya, temanya nanti kalau beda nggak apa-apa. Tema apa? Kan udah ditentukan. Tema apa, Mbak? Oh, aku lama-lama Mbak Mira. Jadi temanya adalah cara merawat tanaman pada saat COVID-19. Oke. Ustazah akan bimbing kalian, oke? Yang pertama adalah pertanyaan apa? Apa Anda manusia? Ya, apa yang harus dilakukan untuk Astagfirullah. ada yang ngantuk? Astagfirullah. Belum paham, Apa sih? Nanti tugas itu di print. Ya, di print. Makanya kita coba cicil tugasnya. Kita bikin pertanyaannya biar pertanyaannya sama semuanya. Ada dua ya, Us. Bilang Mbak Emira, siapa yang tanya? Bilang Mbak belum. Saya mau bertanya, Mbak Elmira mau bertanya, Us. Oke, silahkan bertanya, Mbak Mira. Us, ini kalau setelah pelajaran wawancara itu pelajarannya apa, Us? Bahasa Indonesia. Bukan, setelah selesai tema 2-nya itu wawancara. Nah, itu nanti ada yang kaitannya sama lagu-lagu nggak? Tema 3 Belum ada. Belum ada. Nanti kalau ada lagu, ya kita nyanyikan. Sekarang coba kita kembali ke pertanyaan dulu ya. Ini waktunya hampir habis loh. Oke, pertanyaan. Mari kita buat sama-sama. Atau kalian mau bikin sendiri daftar pertanyaannya? Nggak mau, nanti bingung. Setuju, saya setuju. Nggak setuju, dia enggak. Terus nanti bingung lah, aku aja belum paham loh. Makanya ini didengarkan. Ayo kita tulis semuanya. Kecil-kecil banget tulisannya. Ya, Us, kecilnya. Kan bisa nanti besarin. Terus itu ditulis. Ditulis. Nanti Iya, Mbak. kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Saya pakai voice note aja. Ditulis. Biasanya.
Enggak. Aku Boleh. pakai voice note aja. Ustazah itu ditulis semua. Ya. Berarti kak semua tak ditulis. Ini ditulis di kolom daftar pertanyaan. Apa, bagaimana, Loh, kok itu? Nah. Aduh, nggak tahu. Anu, ini gimana? Sudah paham. Apa yang harus dilakukan untuk merawat? Kenapa deh? Oh, ini sini. Minta apa? Susu toh. Terus ditulis sekarang. ditulis semuanya sekarang ya Mbak Maulidia. Waktunya hampir habis soalnya. Kalah pandemi. COVID. COVID-19. Ini sampai 5. Aduh, ini Sama tanaman Kita beri waktu. Iya, tentang tanaman kan ini nanti masuk ke LKPD. Jadi LKPD-nya nanti pertanyaannya ini orang tua masing-masing. Usifa kasih waktu 5 menit ya untuk menulis. Habis itu kita SPDB. Kita udah kehilangan banyak waktu. Aku masih nomor 3 terus. Ya, lanjut ya. Fokus. Jangan lupa nanti pertanyaan ini kalian cari jawabannya ke orang tua kalian masing-masing. Jangan lupa di video atau direkam dengan voice note. Boleh video, boleh rekam dengan voice note. dikirim WA Us, aku nggak bisa. Jadi ini nanti tanya. Minta tolong orang tua. aja. Jadi Loh, kita kok tanya ke Mbak Lydia nanti kalau belum pernah langsung tanya ke Usdiva aja ya lewat WA. ya. Jadi kita tanya ke orang terus orang yang jawab gitu. Orang tua. Kalian tanyanya pada orang tua aja. Yang nomor 3 itu aku tahu Us, yang paling suka nanam tanaman Us di rumahku tuh. Sampai beribu-ribu Us. Aku juga Siapa tahu. Mbak? Au. Siapa Mas? Sampai makin banyaknya. Oke, sudah selesai semuanya. Us. Sini Us, di sini Us. Sudah selesai semuanya. Belum Us, bentar Us. Ayahku Us yang suka bertanam Us. Pandemi Us buat pandemik. Mik kok mik ya pandemi. Oke, nanti boleh tanya pada ya jawaban orang, jawaban orang. Mama yang tahu saya. Terus jawaban orang. Boleh. Berarti kita tanya ada. Ya. Dulu Lanjut. jualan ikan, sekarang jualan buah-buahan. Wow. Ustazah tahu enggak? Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu pasti orangnya namanya sama. Gua tahu.
Ustaz aku nomor 5. Selesai. Oke, Mbak Buna dan anak-anak. Jadi jawabannya itu boleh ditulis di buku tulis. Serah kalian boleh gimana. Kalau nggak cukup, boleh baliknya, boleh di sampingnya. Masih cukup. Oke, sudah selesai Ini semuanya. Belum. Belum. Iya, ini bahasa Indonesia. Oke, Usfa beri waktu 2 menit lagi ya. Kan Mas nomor 3. Oh, sudah. Sudah, Magasan. Sudah, Magasan. Oke, di sini kita coba menggambar motif hias tanaman. Aku biasanya pakai pensil teman-teman dulu. Oke, good job semuanya. Sudah selesai semuanya ya berarti. Pindah ke materi SPDP. Ya, belum. Masih nomor 4, Us. Oke, terus ditanya, siapa yang masih belum selesai menulis? Aku Siapa yang masih Belum selesai ya, buat Aku udah, Yang sudah nggak Saya ditanyain belum, Usfa loh ya, yang ditanya adalah yang belum. Yang belum siapa? saya. Tapi udah tak screenshot di HP, Us. Oke, Tinggal sedikit. Buat tanaman di. Sudah, Us. bisa kasih waktu selesai, lagi. Us. Bentar, aku bingung. Apa yang dibingungi, Mbak? Kan tinggal nulis. Iya. Aduh, tanganku sampai merah. Siapa yang belum selesai? Belum, Us. Kalau masih nomor 5, Us. Ayo fokus. Nulisnya agak cepat. Jelek lagi. Nanti bisa diganti. Bisa disalin lagi. Oke, sudah? Benar toh, Us. Benar. Sudah. Mbak Sasa sudah selesai? Dikit lagi, Us. Oke, yang belum Dikit siapa? lagi. Ayo, waktu kita habis loh. Benar, dikit lagi. Sudah. Mampu. Sudah. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, Belum, sudah semua ya berarti Usifa. Siapa yang belum? Tenang, guys. Darel belum. Cepetan, gua Mas Darel belum selesai. Belum. Ngapain, Mas? Dari tadi. Oke, yang berapa? Nomor 5, Us. Cepat. Oke, buka tunggu. Us, aku mau minum ya, Us. Sama-sama ya. Ya. Ada Ustaz kasih nama. Aku mau minum.
Sudah selesai semuanya? Bentar, tak kasih nama. Sudah, Us. Sudah, oke. Selesai, pas. Diva tutup ya ini karena sudah selesai. Ya, Us. Sekarang kita akan mulai untuk membuat hiasan nama. Coba dipersiapkan buku gambarnya. Kalian ambil satu lembar buku gambar ini. Enggak mau, Us, aku mau tak taruh sini. Di sini, Us, boleh enggak? Enggak mau. Us, aku di sini boleh enggak, Us? Aku mau di sini, boleh enggak? Please. Boleh. Yang mau di buku gambar boleh. Us, aku gambarnya kertasnya enggak dicopot, boleh enggak? Us, kertasnya enggak dicopot. Bentar, Us. Aku bisa. Nggak dicopot nggak apa-apa. Takut hilang, Us. Aku tak copot, Us. Enggak, Us. Enggak aja, enggak jadi. Oke, anak-anak. Jadi dari kertas ini kalian coba bikin bingkai. Apa? Pensil atau pulpen, Us? Bingkai menggunakan pensil dengan jarak 4 cm. Jadi kalian hitung. Aku nggak tahu jarak, garis. Us. Sama. Kalian harus berusaha ya. Jadi ini hitung 4 cm. 4 cm. Jadi hitung 4 cm. Tahu, Us. 4 cm itu juga tempat ini, tak, Us? 4 cm itu juga tempat ini, tak, Us? Us, bentar, Us. Untuk menulis bingkainya, untuk gambar bingkainya. Ini pulpennya. Uangnya aku enggak sini warna pink. Kelihatan nggak Usfa? Kelihatan. Ya Allah. Kelihatan, Us. Saya sebentar, Us. Gimana, Us? Coba tunjukin dong. Sebentar, Us. Gitu dulu. Oke. Dari 0 dulu. Hop. Ayo ditarik garis. Wow. Ya ampun, Us. Dari Us, kok kameranya mati, Us? Enggak. dengan jarak 4 cm. Ini 4 cm, 4 cm, 4 cm. Oh, Us. Oh, nggak boleh buku gambar, Us. Sini loh, Us. Sama Dita, Aduh, itu kan jadi kecoret. Tasnya bela. Us, 4 cm seberapa, Us? 4 cm seberapa, Us? 4 cm. Seempat kayak gitu loh, berarti kecil dong, Us. Gimana ya? Berarti kecil dong, Us. Us, sembarangan. Bisa? Ada yang Berapa? Aku 3 meter sama 4 cm. 4 cm. Iya. Pos 4 kali juga. Nah, Empat sentimeter itu seberapa, Us? dari Berapa, Mbak? Dasar. Jadi kalau kalian pakai ini,
Kalian kan tulis gini loh. Diukur 4 cm. Ini diukur 4 cm. Kok paham? Gini. Ini 4 cm. Ini diukur 4 cm. Pokoknya jadinya seperti ini. 4 cm. Ini 4 cm. Masih paham. Nah, gunanya untuk apa? Supaya kalian bisa menghias di pinggirnya ini. Sudah, Nanti terserah kalian mau isi, boleh gambar, boleh puisi, boleh foto, dan lain-lain. Nah, sudah. kita akan pinggirnya ini. Kita akan menghias ya. Keluar lawan. Biar. Bikin apa? Aku nggak dengar. Ini merah dan juga pink. Merah dan juga. Ya, aku mau garis-garis iki lho. Kita ambil tisu. Mas, mau garis. Kayak gini yang ada. Ya. Apa nih? Jadi kok basah? Oke, sudah pas. Pinknya sembarang. Iya, sembarang. Kenapa, Us? Gambarnya sembarang, Bos. Gambarnya pokoknya bunga atau tanaman. Gini, gambar UFO boleh nggak, Us? Gambar UFO. Ya, coba lihat gambar. Bunga matahari. Oh, kayak gini kan? Ya. Oke. Us di luar kotaknya, Us. Bentar. Gambar pohon boleh, Us. Boleh. Ada bunga, ada daun. Tangan suka ada gambarnya, sama batu. Aduh, bunga apa ya? Merah kah? Mawar. Salah. Gimana? Kabar terserah, Us. Terserah, misalnya seperti ini. Lihat nggak? Oh, kalau nggak bunga boleh nggak? Boleh. Aku menggambarkan Loh, kan tanaman. Harus tanaman. Boleh daun, boleh bunga, boleh pohon, boleh Ya, bunga akar-akar, matahari. bentuknya tanaman.
Lah terus kotaknya diisi apa, Us? Ada yang masih bingung? Iya, Us. Bingungnya kenapa? Enggak jadi, Us. Mudah-mudahan. Gak bisa. Pakai pensil dulu aja. Kalau sulit pakai pensil dulu aja. Aku udah lapar. Tak minum dulu, haus. Yang lapar minum dulu aja. Soalnya kita punya sedikit banget. Ini waktunya banyak, Us. Ini waktunya dikit habis ini nanti newspaper mas. Padahal belum istirahat loh. Kak. Oh, sama sih gambar juga nih. Sabar toh. Kayak gini. Jelek nggak apa-apa, Us. Bahannya nanti selesai. Mampu susu kamu kah? Sudah berusaha. Oke. Bismillah, semoga nggak jelek, amin. Coba sekalian tapi tanaman. Oh, kabaran boleh. Oh iya. Loh. Sabar. Bentar, oh masih gambar bunga. Gambar pohon. Oh iya, silakan sambil menggambar Bentar ya. silakan yang Oke, silakan dilanjutkan dulu. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Oke. Ada yang sudah mulai menggambar coba Oh, belum. Masih bikin susah, Us. Jadi nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Ini kalian penuhi semuanya di pinggir-pinggir ini sehingga membentuk sebuah desain. Siapa tadi yang menunjukkan? Coba siapa tadi yang menunjukkan? Boleh. Ini awas Mbak Rana, boleh? Boleh gini. Ini suaranya doping tuh. Mbak Rara udah gambar di Usifa. Kelihatan ya dia sudah main gambar. Oke. Alah, nggak usah. Terus nanti aja.
Jadi nanti kalian penuhi bingkai ini. Untuk bagian tengahnya kalian bisa isi dengan foto kalian atau bisa diisi dengan cerita atau puisi atau gambaran kalian, terserah mau diisi apa, yang penting kalian membuat bingkai dengan motif tanaman. Nah, motif tanaman ini termasuk apa? Geometris apa non geometris? Masih ingat nggak? Geometris. Non geometris. Dikit toh. Non geometris. Terus circle. sekarang Aku lagi menurut kamu terus kan. Jadi aku ibaratnya kerjaan ada seperti ya. Oh Aku yang manding kok. Aku. Oh, aku nggak bisa gambar bunga. Gambar bunga. halo anak-anak. Oke. Demikian pelajaran hari ini. Nanti dilanjutkan ya di rumah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak. Pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum Udah anak-anak, sekarang waktunya Ustadz Pepper ya. Sekarang pelajarannya PJOK. Aku nggak istirahat, capek aku. Ya silakan sebelum PJK Bisa Ospin gambarnya bagus. terakhir minum ya yang pengen minum ataupun pengen makan silakan sebelum nanti mulai ya. Oke. Istirahat dulu. Tak ngambil. Aku nggak istirahat terus. Pengen minum oke silakan ataupun pengen ke kamar mandi silakan. Mantap. Oh, ininya kamu tuh kurus loh. Gak gendut loh. Apa? Kok
Bumi. Bentar, Us lagi minum. Oh ya, silakan dilanjutkan dulu yang minum ataupun yang makan jajan, silakan dilanjutkan dulu. Oke. Kita belajar. Yang sudah selesai makan dan minumnya, tolong kameranya dinyalakan ya. Subscriber sebentar lagi mau memulai untuk belajar PJOK hari ini. Tadi sudah istirahat untuk minum. Istirahat sebentar. Mbak Vela menggambar apa itu? Bunga, Us. Bunga, aku nanti, Us. Oh, nanti. Nggak bisa gambar kali. Oh, nanti. Oh, gambar rumah ya. Oh, gambar rumah. Nggak bisa gambar apa-apa, aku. Bisa gambar apa-apa. Bisa gambar apa-apa. Sama. Bisa gambar apa-apa. Sama. Aku gambarnya. Aku mencoba menggambar yang bagus. Aku aja nonton di Google. Oke, untuk kamera ataupun videonya dinyalakan dulu ya. Subscriber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Udah. Tolong untuk yang tugas menggambarnya nanti bisa dilanjutkan setelah pelajaran PJOK selesai ya. Oke, sudah selesai semua minumnya. PJOK mau selesai. Selesai. Nanti setelah PJOK selesai untuk PJOK ini adalah jam terakhir. Jika nanti ngaji, ada yang tidak, ada yang ngaji untuk belajar ngajinya. Oke, udah bermulai ya. Tolong kameranya dinyalakan. Sudah. Selesai. Kamera yang masih ya. Mana ini Mas Azam enggak ada gambarnya Mas Azam. Oke, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Subscriber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Tolong mikrofon dimatikan dulu. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofon. Subscriber mulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Oke, bisa bermulai ya untuk pelajaran PJOK hari ini. Tolong mikrofonnya dulu. Saya menerangkan untuk materi hari ini yaitu gerak menekuk serta gerak memutar dan juga permainan tapak gunung. Nanti tolong disimak ya penjelasan dari subscriber. Sudah bisa melihat semua gambar dari subscriber? Sudah, tapi abu-abu.
Tapi warnanya abu-abu. Oh iya, tidak apa. Memang seperti itu backgroundnya warnanya abu-abu. Oke, aku coba agak perbesar lagi agar Gerak memutar dan menekuk badan. ya. Jadi untuk materinya adalah gerak memutar dan menekuk badan. Kalau menekuk badan itu, oh kayak gini. Jadi untuk mikrofonnya dihentikan dulu ya. Sabar mau melanjutkan menerangkan untuk materi gerak memutar dan menekuk badan. Jadi gerak memutar serta gerak menekuk badan termasuk dalam gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak di tempat atau gerak yang dilakukan di tempat ataupun gerak tidak berpindah tempat. Seperti contohnya adalah gerak memutar tadi ataupun gerak memutar pinggang. Seperti apa nanti contoh gerak memutarnya? Nanti Usbabel juga ada contohnya. Yang sekarang adalah gerak memutar bagian tubuh tanpa berpindah. Contohnya ada gerak memutar lengan serta memutar pinggang. Sebelum Usbabel masuk ke materi, ada yang tahu? Suaranya kurang keras, Us. Oh ya. Ada yang tahu apa itu gerak manipulatif? Gerak menggunakan benda. Gerak menggunakan Oke, good job. Oke. Wah, tiba-tiba semua ini. Oke, jadi gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat ataupun benda. Sedangkan kalau gerak non lokomotor adalah gerak di tempat ataupun gerak tidak berpindah tempat. Saya berlanjutkan ya. Untuk cara melakukan gerak memutar lengan. Jadi cara melakukan gerak memutar lengan adalah yang pertama buka kaki selebar bahu, kemudian rentangkan kedua tangan, lalu putar kedua tangan seperti gambar di Usbabel itu. Oke, sebentar ya. Oke, jadi cara gerak memutar lengan adalah yang pertama buka kaki selebar bahu, lalu kemudian rentangkan kedua tangan, lalu putar kedua tangan seperti contoh dari gambar Usbabel itu. Itu adalah contoh gerak memutar lengan. Untuk yang selanjutnya adalah gerak memutar pinggang. Jadi seperti apa gerak memutar pinggang? Jadi cara melakukannya yang pertama adalah buka kaki selebar bahu. Kemudian kedua tangan diletakkan di pinggang. Jadi kedua tangan diletakkan di pinggang, lalu putar pinggang ke arah kiri dan kanan. Seperti gambar dari Usbabel itu adalah contoh gerak memutar pinggang. Wow. Untuk yang selanjutnya kita belajar gerak menekuk. Jadi nanti kita belajar gerak menekuk. Contohnya ada menekuk kaki ke depan serta menekuk kaki ke belakang. Wow. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Saudara mau menerangkan ataupun melanjutkan materi hari ini. Ini adalah contoh gerak menekuk kaki di depan dada serta gerak menekuk kaki ke belakang. Seperti di gambar itu, yang sebelah kiri adalah menekuk kaki ke depan, sedangkan yang sebelah kanan adalah menekuk kaki ke belakang. Cara melakukannya adalah yang pertama cara melakukan menekuk kaki di depan dada. Caranya yang pertama sikap siap,
Angkat dan tekuk satu kaki di depan dada. Kemudian pegang dengan kedua tangan. Lalu jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh. Jadi waktu kita mengangkat satu kaki seperti ini, jadi kita harus selalu menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh. Gitu ya nak ya. Untuk yang kedua adalah gerak menekuk kaki ke belakang. Seperti apa caranya? Kalau tadi menekuk kaki ke depan adalah mengangkat kaki ke depan, sedangkan kalau menekuk kaki ke belakang adalah menekuk kaki ke belakang. Yang pertama adalah sikap siap. Angkat dan tekuk satu kaki ke belakang. Lalu kemudian pegang dengan kedua tangan. Dan jaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh dalam melakukan gerak menekuk kaki ke depan maupun ke belakang. Ada yang ditanyakan tentang gerak menekuk kaki serta gerak memutar lengan? Boten us. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi permainan tapak gunung. Ada yang tahu ataupun ada yang sudah pernah melakukan permainan tapak gunung? Belum. Pernah. Ada yang sudah pernah, Mbak? Sudah pernah? Pernah, us. Oke, yang sudah pernah nanti sambil mengingatkan lagi ya tentang cara permainan dari permainan tapak gunung. Kalau di Uspeber waktu Uspeber kecil, permainan tapak gunung itu bisa disebut dengan permainan gejrek. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar permainan gejrek itu kalau di Uspeber? Enggak pernah. Jadi Permainan tradisional. Nanti video tapak gunung enggak? iya. Coba jelaskan lagi ya Iya. tentang permainan tapak gunung. Jadi permainan tapak gunung merupakan olahraga tradisional karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tapak gunung merupakan olahraga tradisional. Ada yang tahu contoh olahraga modern itu seperti apa? Ada yang tahu? Sepak bola, basket, Lompat tali. Kalau lompat Kalau lompat tali itu masuk olahraga tradisional apa modern ya kira-kira? tradisional. Modern. Ya, tradisional. Tradisional. Berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau olahraga modern itu olahraga yang perkembangannya disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Misalnya seperti sepak bola, badminton, futsal, voli, basket itu termasuk dari olahraga modern. Oke, saya berlanjutkan ya. Jadi pada permainan tapak gunung terdapat gerak melompat serta gerak meloncat. Ada yang tahu gerak melompat itu gerak apa? Jangan satu kaki. Menggunakan satu kaki. Jadi gerak melompat adalah gerak menolakkan tubuh ke udara dengan tumpuan awal satu kaki, itu melompat. Kalau meloncat itu adalah menolakkan tubuh ke udara dengan menggunakan dua kaki. Jadi itu ya perbedaannya melompat serta meloncat. Kalau melompat itu menggunakan satu kaki,
Sedangkan meloncat menggunakan tumpuan 2 kaki. Jangan sampai terbalik ya antara perbedaan meloncat serta melompat. Untuk yang selanjutnya kita masuk cara permainan tapak gunung. Jadi cara melakukan permainan tapak gunung yang pertama adalah gambar pola tapak gunung. Untuk gambar polanya bisa disesuaikan, misalnya mau pola seperti kincir air ataupun kincir angin ataupun gambar seperti Uspeber yang contohkan ini tidak apa-apa, tergantung kesepakatan antar pemain ya. Kemudian setelah kita menggambar, cari minimal 2 orang untuk melakukan permainan tapak gunung ini. Lalu kemudian siapkan gaco. Gaco itu apa Uspeber? Gaco itu seperti batu ataupun kerewek untuk agak dikerasin. Harus dilemparkan ke satu kotak seharusnya. Ya, jadi untuk permainannya, untuk gaconya, waktu melempar itu tidak boleh lebih dari kotak. Jadi misalnya waktu melempar kita ke kotak nomor 1, jadi harus di kotak nomor 1. Kalau kita melemparnya lebih ke kotak nomor 2, jadi diganti dalam permainannya. Jadi diganti teman yang satunya untuk memainkan permainannya. Untuk permainannya yang paling cepat menyelesaikan kotak antara kotak 1 sampai kotak terakhir itu yang disebut ataupun sebagai pemenangnya. Jadi untuk melempar itu tidak boleh melebihi ataupun tidak boleh keluar dari kotak yang sudah digambar. Oh gitu, oke. Oke, ada yang ditanyakan tentang permainan tapak gunung? Tidak. Tidak ada. Oke, setelah ini Uspeber mau memperlihatkan video tentang gerak menekuk kaki serta gerak memutar ya. Kelihatan. Sebentar ya. Sambil ditunggu dulu. Ini nanti yang pertama adalah contoh gerak menekuk serta gerak memutar. Itu bukan Uspeber ya itu Us. Mana? Ini Uspeber ini. Ini Uspeber gambarnya. Lalu tapak gunungnya kok bukan Uspeber? Ya, kalau permainannya nanti yang Ulangi. Oke, Uspeber lanjutkan ya. Berikut ini adalah contoh video dari gerak memutar lengan serta mengangkat kaki ke depan dan ke belakang. Untuk videonya tolong disimak ya. Yang mikrofon masih dinyalakan tolong dimatikan dulu. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Sudah berputar ya untuk videonya ya. Ini adalah contoh gerak memutar lengan. Jadi kaki dibuka selebar bahu, lalu rentangkan kedua tangan, kemudian putar kedua tangan. Ini yang dimaksud dengan gerak memutar lengan. Yang selanjutnya adalah contoh gerak memutar pinggang. Jadi sama, kaki dibuka selebar bahu, lalu kemudian kedua tangan berada di pinggang, lalu tengok tubuh ke kiri maupun ke kanan. Ini adalah contoh dari gerak memutar pinggang. Untuk yang selanjutnya adalah contoh dari mengangkat satu kaki di depan dada.
Jadi usahakan tetap jaga keseimbangannya ya waktu kita melakukan ataupun mengangkat satu kaki. Seperti ini ya contoh dari video mengangkat satu kaki di depan dada. Angkat satu kaki serta pegang satu kaki dengan kedua tangan. Jangan sampai terjatuh ya, tetap jaga keseimbangannya. Kalau nggak bisa jaga keseimbangan jatuh. Ya, kalau tidak bisa jaga keseimbangan pasti Aku bisa. jatuh. Yang kedua, contoh selanjutnya adalah gerak menekuk Terus ini nanti kaki dipraktekkan. ke belakang. Ya, Wah, mantap. ini adalah contoh jauh. menekuk gerak menekuk Nanti kaki ke dipraktekkan belakang. aku dulu. Yang penting adalah keseimbangannya. Jangan sampai terjatuh. Antara video gerak memutar serta gerak menekuk, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak, Us. Sudah jelas. Dengan jelas semua, sudah jelas. Terus saya berulangi ya untuk videonya ya biar jelas semua ya. Oke. Iya, Oke, Us. seperti ini. Ini adalah gerak memutar lengan. Yang kedua adalah gerak memutar pinggang. Wah. Masih agak. Yang ketiga adalah gerak menekuk kaki ke depan. Jadi tetap jaga keseimbangannya. Yang terakhir adalah gerak menekuk kaki ke belakang. Tahan keseimbangan, cuy. Oke. Sudah jelas semua ya untuk video Ustaz ini ya. Kalau sudah jelas, Ustaz ada satu video lagi, yaitu tentang permainan tapak gunung. Jadi tolong disimak ya video dari Ustaz berikut ini. Kalau tapak gunung bukan Uspeber. Iya, nanti ada sendiri kalau permainan tapak gunungnya. Sebentar ya. Ustaz putarkan untuk video contoh permainan tapak Nanti tapak gunungnya dipraktekkan nggak, Us? Sebentar. Wah, aku pernah main ini sama pas aku temen ngaji itu loh. Oh, kayak gini loncat-loncat toh. Jadi ini ya lompat. Jadi ini adalah ya. Jadi ini adalah contoh dari permainan tapak gunung. Nanti bisa disimak ya permainannya. Nanti untuk tugasnya nanti membuat ataupun memilih salah satu video dari Ustaz ya. Jadi tolong untuk videonya disimak. Iya. Seperti ini adalah contoh. Aku tapak gunung aja tuh. Ya. Aku enggak. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Ustaz akan menayangkan ataupun menjelaskan tentang permainan tapak Gerak gunung. menekuk ke belakang enak on. Ini adalah contoh dari permainan tapak gunung. Jadi ada gerak melompat serta gerak meloncat dalam permainan tapak gunung. Untuk yang gaco, misalnya gaconya berada di nomor 3, berarti nomor 3 tidak boleh diinjak. Jadi harus dilompati. Seperti ini adalah contohnya. Nah, ini dilompati. Oh, gitu. Nggak boleh kena itu ya, Us. Garis-garis. Ya, jadi waktu misalnya gaconya kita berada di kotak nomor 2 ataupun di kotak nomor 4, jadi kotak yang ada gaconya itu tidak boleh dilompati, jadi harus dilompati. Waduh. Gitu ya. Iya, Jadi, enggak kalah gunung aku. Itu semua. Tapak gunung mudah banget. Aku lebih suka itu cuy. Udah bisa. Ini untuk contohnya kelas 2 SD.
Itu kelas 2, Us. Sudah jelas semua video dari Uspaper? Jelas banget. Oke. Tolong mikrofonnya dimatikan lagi. Untuk tugasnya hari ini adalah membuat salah satu video dari Uspaper. Ada video gerak memutar lengan atau gerak menekuk kaki ataupun permainan tapak gunung. Jadi dipilih salah satu saja. Kalau misalnya ada yang ingin, saya pengen membuat video tentang permainan tapak gunung, silakan. Berarti juga bisa. Boleh. Oke, jadi silakan memilih video salah satu ataupun misalnya 2 tidak apa-apa. Dan bisa nanti dikirimkan ke Uspaper. Oke, kayak yang tapak gunung silakan. Yang video menekuk kaki ke depan atau ke belakang silakan. Jadi memilih salah satu. Kaki ke belakang. Ya, salah satu video dari Uspaper tadi. Sudah jelas semua ya untuk videonya? Udah. Oke, jangan lupa ya. Jadi untuk videonya nanti dikirimkan ke Uspaper ya. Uspaper tunggu ya untuk videonya ya. Oke. Karena untuk pelajaran video hari ini sudah selesai, ayo sama-sama kita mengucap hamdalah dulu. 1, 2, 3. Yang presentasi itu membuat video saja ya, tidak mengerjakan soalnya. Jadi cukup membuat video, nanti dikirimkan ke Uspaper. Nggak ada soalnya. Tidak ada, untuk soalnya tidak ada. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Mboten wonten, sudah selesai, sudah sangat jelas. Yus, sudah sangat jelas. Semangat sekali Mas Izam. Nanti Mas Izam untuk videonya buat tapak gunung ya. Mas Azam. Ya, Bisa ya membuat permainan tapak gunung, Mas Azam. ya bisa. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Enggak, udah jelas semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa berolahraga. Tetap jaga kesehatan kita. Selalu berolahraga. Oke, sudah berakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tetap jaga kesehatannya ya. Semangat selalu. Silakan boleh keluar dari grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang keluar dari grup. Silakan. Mbak Mai. Apa? Udah kalau semua nih. Kita tahu. Emang kenapa? Assalamualaikum, Mas. Lagi bikin jamur nih.